Ya, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan sharing ya tentang salah satu materi di kelas 9 SMP, yakni materi transformasi ya. Salah satu bentuk transformasi adalah refleksi. Jadi refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan. Tentunya kita sudah pernah mendapatkan rumus seperti ini di sekolah ya. Jadi ada sekitar 7 rumus ya, masing-masing kalau dicerminkan terhadap tertentu ya, refleksi terhadap ini sumbu atau garis atau titik tertentu, maka menghasilkan bayangannya ini. Nah, sedangkan di sini pasti timbul pertanyaannya, rumus ini berasal dari mana? Seandainya kita lupa, entah di waktu ulangan atau bagaimana, lupa dengan rumusnya, apakah kita bisa mencarinya dan mendapatkan rumusnya kembali? Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk itu saya akan membahas satu persatu ya, cara mendapatkan rumus ini. Simak videonya sampai selesai. Oke. Yang pertama, di antara jenis refleksi adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, yang pertama kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita taruh salah satu titik di sini ya. Kalau bisa usahakan di kuadran 1 atau di kanan atas. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Tapi usahakan di sini untuk mempermudah. Misalkan kita beri titik di sembarang tempat di sini. Kita beri nama titik A misalkan. Nah, lalu kalau titiknya ada di sini maka bisa kita tulis koordinatnya. Di sini kalau dicerminkan terhadap atau diarahkan ke sumbu Y di sini di 3, kalau diarahkan sumbu Y di sini 2. Maka koordinatnya bisa kita tulis 3,2. Lalu bagaimana refleksi terhadap sumbu X ya? Refleksi terhadap sumbu X itu cerminnya ada di sumbu X atau berhimpit ya, atau tepat berada di sumbu X. Maka dia berupa garis ya, sesuai dengan sumbu X ini. Sehingga cerminnya bisa kita gambar di sini ya, atau tepat berhimpit di sumbu X. Kemudian kalau yang ditanya bayangan titik A terhadap sumbu X, maka kita tarik garis dari titik menuju cermin ini. Nah, seperti ini. Garisnya ini harus tegak lurus dengan cermin. Nah, bisa kita beri simbol seperti ini. Harus tegak lurus atau garis terpendek, tidak boleh miring begini dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan di sini bayangannya itu dari cermin ini lurus atau diteruskan ke sini. Nah, sehingga bisa kita gambar seperti ini. Nah, salah satu yang penting adalah sifat dari atau jarak dari titik ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Jadi tidak boleh terlalu jauh atau dekat, tapi harus sama jarak antara sini dan sini dengan sini dan sini. Dan seperti tadi sifatnya harus tegak lurus ya, seperti itu. Oke. Lalu titik yang baru bisa atau bayangannya bisa kita tulis dengan A aksen atau bayangan dari titik A. Koordinatnya di mana? Koordinatnya terletak di 3,2. Ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, kalau kita lihat perubahannya, apa yang berubah? Nah, oke. Nah, di sini tadi awalnya koordinatnya di X, Y. Kalau kita lihat di sini, ya ini X-nya tidak mengalami perubahan, nah, tetap X. Sedangkan Y-nya berubah tanda. Berubah tanda jadi dari 2 menjadi min 2, sehingga bisa kita tulis tandanya dari Y menjadi min ini. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan, kalau ada titik yang terletak di X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi X, min Y. Kemudian kita lanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sama seperti tadi kita gambar dulu koordinatnya, koordinat kartesius. Lalu taruh sembarang titik ya di kanan atas atau kuadran 1. Misalkan kita taruh titik di sini. Di sini kita namai titik A. Terletak di koordinat berapa? Yaitu 3,2. Ini bebas ya. Terletak di titik di koordinat mana. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Jadi cerminnya ada di sumbu Y di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik titiknya ke arah cermin seperti ini. Dengan garis yang tegak lurus, harus tegak lurus. Kemudian dari cermin diteruskan menjadi bayangannya. Jarak antara titik ke cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Di sini titik bayangannya. Kemudian nama titiknya A dicerminkan menjadi bayangan A atau A aksen. Seperti ini. Koordinatnya berapa? Yaitu min 3,2. Kita tulis di sini. Apa yang berubah silahkan kita amati dari awalnya X, Y
di sini berubah ya, X-nya menjadi tandanya berubah ya, dari 3 menjadi min 3, kemudian Y-nya tandanya tetap. Sehingga bisa kita simpulkan X, titik yang terletak di X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y hasilnya menjadi berkoordinat min X, Y. Kita lanjutkan refleksi terhadap titik pusat 0,0. Oke, seperti tadi. Seperti tadi ya, silakan kita taruh titik di sekitaran sini, kuadran 1, bebas. Nah, kebetulan kita ambil di sini titik A terletak di 3,2 koordinatnya. Nah, bagaimana dengan refleksi terhadap titik pusat atau 0,0? Berarti nanti dia cerminnya berubah titik, bukan berubah garis, karena ini titik pusat. Di mana? Di koordinat 0,0 tadi sini. Sehingga kita tulis atau kita taruh cerminnya di sini. Seperti tadi ya, untuk menentukan bayangannya kita tarik dari titik A ke arah cermin ini. Nah, seperti itu ya. Langsung garis lurus karena ini menghubungkan dua titik jadi mudah. Lalu kita teruskan cerminnya ini meneruskan bayangan A. Dia berupa garis yang sama panjang juga. Nah, sini menjadi bayangan dari titik A. Sehingga kita tulis A aksen. Koordinatnya berapa sama berapa? Nah, kalau kita tarik lurus di sini min 3, min 2. Sehingga kita tulis seperti ini. Apa yang berubah? Nah, sekarang kita amati. Oke, di sini titiknya berkoordinat di X, Y. Setelah kita tarik cermin terhadap titik pusat, yang berubah adalah X-nya berubah tanda dari 3 menjadi min 3, sehingga kita tulis min X. Y-nya juga berubah tanda, sehingga bisa kita tulis jika ada titik yang terletak di koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya menjadi berkoordinat min X, Y. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Apa itu garis Y sama dengan X dan seperti apa? Nah, mari kita gambarkan di sini. Oke. Seperti tadi kita gambar koordinat kartesiusnya dulu. Garis Y sama dengan X itu apa? Ya, garis yang terletak di koordinat yang sama antara Y dan X. Sehingga kalau kita tarik garis misalkan melalui sumbu X ini ya, garis yang berpotongan terhadap sumbu X, misalkan melalui 2 sini. Nah, kalau X-nya melalui 2, Y-nya juga melalui 2, jadi sama. Nilai X dan nilai Y sama. Kemudian pertemuan antara dua garis ini kita beri titik, nah pas. Jadi seperti ini, ini yang pertama. Terus kemudian kalau kita tarik garis melalui 3 pada sumbu, berarti di sumbunya juga harus 3 juga. Lalu kita tarik di sini. Kemudian pertemuan antara kedua garis itu bertemu di titik sini. Ini titik yang berikutnya. Contoh lagi ini, jadi berapapun nilai X, maka nilai Y juga sama. Kemudian misalkan kita taruh garis yang melalui min 1 misalkan pada sumbu X di sini. Nah, karena X-nya min 1, maka Y-nya juga harus melalui min 1 juga. Nah, pertemuan di antara dua garis yang barusan ini ada titiknya. Tetap melalui satu titik ini. Oke. Sudah, jadi nanti ada banyak titik dan titiknya nanti membentuk kecenderungan seperti ini. Kemudian ada banyak tak hingga titik ya, minimal 2 titik sudah cukup membuat garis. Lalu kita hubungkan titik-titik tadi dengan garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis Y sama dengan X. Ini refleksi terhadap garis sama dengan X. Jadi cerminnya pas berhimpitan di garis Y sama dengan X. Lalu bagaimana titiknya? Nah, titiknya kita taruh di sembarang di sini ya, usahakan di sini ya. Bebas, pokoknya di kuadran 1 atau posisinya kanan atas. Misalkan kita taruh titik di sini, kita beri nama titik A. Terletak di 3,1 koordinatnya. Lalu kita cerminkan terhadap garis ini, maka buat garis yang menuju atau mengarah ke cermin. Ingat sifat garisnya harus tegak lurus. Dan di sini diteruskan dengan garis, maka jaraknya juga harus sama. Jarak antara titik dengan cermin sama dengan jarak antara cermin ke bayangan.
jaraknya harus sama dan harus tegak lurus, jadi seperti ini. Nah, lalu titiknya di sini bayangannya, maka bayangannya menjadi A aksen. Lalu koordinatnya berapa, dari sini kalau ditarik ke X ini 1,3. Dengan demikian bisa kita simpulkan ya, di sini. Nah, koordinatnya tadi dari X, Y. Nah, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi? Ternyata ini berubah. Y-nya awalnya di belakang, ini 1 ini menjadi di depan. Kita taruh di sini, kita tulis di sini. Oke. Kemudian X-nya berubah menjadi di belakang. Oke. Jadi perubahannya itu. Oke. Lalu kesimpulannya, kalau ada titik yang terletak di X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi berkoordinat Y, X. Jadi ditukar. Berikutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Seperti apa garis Y sama dengan min X? Apa bedanya dengan garis Y sama dengan X? Mari kita simak berikut ini. Nah, kalau ini kebalikannya ya, berapapun nilai X, nilai Y-nya nilainya sama tapi berkebalikan tanda. Misalkan X-nya melalui 2. Maka Y-nya nanti bukan 2 tapi min 2 di sini. Nah, pertemuan kedua garis ini membentuk titik ini atau bertemu di titik ini. Kemudian misalkan X-nya ditarik garis melalui sumbu X di angka berapa, ini sembarang ya. Nah, misal di angka 3, X-nya di 3. Maka nanti Y-nya melalui min 3 sini. Jadi kalau tadi Y sama dengan X, kalau ini Y sama dengan min X kebalikannya. Pertemuan dua garis ini ada di satu titik sini. Nah, misalkan satu contoh lagi, kita tarik di garis di sembarang, misalkan berapapun nilai X-nya, misalkan melalui X min 1, maka garisnya nanti, nah kalau X-nya min 1, garisnya kebalikannya, yaitu di 1 sini, melalui 1. Oke. Pertemuan dua garis itu nanti di satu titik sini. Titik-titik ini nantinya banyak, kalau misalkan X-nya melalui 2, Y-nya min 2, dan sebagainya. Banyaknya titik tadi bisa dihubungkan dengan satu garis lurus yang disebut dengan garis Y sama dengan min X. Pokoknya cirinya kalau garis Y sama dengan min X itu kemiringannya cenderung turun. Kalau Y sama dengan X cenderung naik seperti tadi. Oke. Bagaimana dengan refleksinya? Kita taruh titik sembarang di sini. Misalkan di sini ya titiknya. Maka di sini kita namai titik A. Koordinatnya ada di 2,1. Kemudian kita tarik garis dari titik ke cermin, ingat harus tegak lurus. Nah, ini ada tanda tegak lurus atau siku-siku. Kemudian kita teruskan, ya, kalau pakai penggaris enak ya di kertas streaming. Kemudian dari cermin ini kita teruskan ke bayangannya, jaraknya harus sama juga dan tegak lurus. Jarak ini sama dengan jarak ini, menjadi bayangan dari titik ini. Lalu nama titik A ini bayangannya adalah A aksen. Koordinatnya menjadi berapa ya ini, yaitu min 1, min 2. Apa yang terjadi ya perubahannya, maka kita lihat sama-sama. Dari koordinatnya X, Y, nah, nanti menjadi, nah ternyata Y-nya atau satunya ini di belakang, dia menjadi di depan dan berubah tanda, sehingga kita tulis min Y. Satunya, X-nya ini awalnya di 2, kemudian dia menjadi di belakang ya, atau X-nya awalnya di depan ini menjadi di belakang dan berubah tanda, sehingga bisa kita tulis min X. Jadi posisinya ditukar, kemudian tandanya berubah semua, sehingga ada titik yang terletak di koordinat X, Y. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, nanti koordinat bayangannya menjadi min Y, min X. Oke, jadi nah, kira-kira seperti itu. Nah, demikian pemirsa, beberapa asal rumus dari pencerminan atau refleksi ya. Nah, sebenarnya masih ada dua ini ya, yaitu garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan H. Cuman belum saya bahas karena tidak sempat ya. Jadi saya juga banyak ada kesibukan juga. Ya, sementara ini saja. Kalau rumus ini asalnya dari mana ya? Insya Allah kalau memungkinkan kita bahas next time saja kalau ada waktu. Sementara ini dihafalkan aja rumusnya ini ya.
Pokoknya kalau garis X sama dengan Y ini ya sementara dihafalkan ya. Next time kalau saya buat video ya mungkin saya tambahi, sementara ini karena saya juga menyempatkan waktu ini, jadi ada 7 rumus ini ya dan bayangannya, silakan dihafal, silakan mempelajari soal yang ada. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dimas Ramadan, sampai jumpa.